Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Kita akan lanjut lagi ke materi dan ini masuk ke bab 11 yang berjudul Kiat Keberhasilan Berwirausaha. Oke, yang pertama, di sini ada 10 kunci sukses menjalani usaha. Pertama, ada pusatkan diri pada hasil yang diinginkan. Yang kedua, ada atasi prestasi. Karena banyak wirausahawan kecil memulai usahanya dengan harapan dapat mengangkat taraf hidupnya. Akan tetapi, hal itu dapat pula menyebabkan masalah. Kuncinya adalah hadapi semua masalah dan cari solusinya dan menganggap semua tantangan atau ajakan untuk tumbuh. Dan ketiga, ada atasi kebosanan. Hadapi rasa bosan dengan positif karena sebagian besar wirausahawan memiliki sifat visioner yang secara konstan muncul dengan gagasan brilian dan orang yang memiliki kemampuan luar biasa berpikir kreatif. Yang keempat, buatlah setiap keputusan berwirausaha dengan dasari pertanyaan bagaimana hal ini akan memberi bagaimana hal ini akan memberi nilai tambah kepada pelanggan wirausaha atau pada kehidupan kita. Yang kelima, jauhkan pikiran-pikiran sempit seperti takut ditolak, penghargaan diri, ada self-esteem yang rendah, dan kurang fokus sebab hal-hal tersebut akan membesar ketika bekerja sendiri tanpa seorang atasan yang mengawasi. Yang keenam, ada kembangkan pikiran yang memberdayakan dalam diri kita. Yang ketujuh, ciptakan sumber penghasilan yang beragam, jangan menyimpan sumber daya kita dalam satu usaha. Don't keep all the eggs in one basket. Yang kedelapan, mintalah bantuan dan nasihat dari mentor dan pelatih. Jika kita ingin membuka bisnis fotokopi, bertanya dahulu seluk-beluk bisnis itu pada orang yang telah lama malang melintang dan berhasil dalam bisnis tersebut. Itu salah satu contohnya. Oke. Di sini ada kunci sukses berwirausaha menurut Robert Warlow. Di sini, menurut Robert Warlow, dalam small business success, key bisnis paling utama adalah loyalitas pelanggan. Hal yang harus dicapai bukan hanya pelanggan yang harus merasa puas, melainkan juga pelanggan yang loyal. Strategi mengubah pelanggan puas menjadi pelanggan yang loyal salah satunya. Di sini ada yang pertama, biarkan mereka memutuskan cara berbisnis dengannya. Jika barang atau jasa yang diberikan dapat ditawarkan dengan berbagai pilihan, biarkan pelanggan kita memilihnya, baik bertemu secara langsung, melalui telepon, SMS, website, maupun secara online. Kedua, ada bangun hubungan dengan pelanggan. Di sini yang ketiga, jika pelanggan mempunyai masalah dalam menggunakan produk yang kita jual, selesaikanlah secepatnya. 4. Selalu berusaha bertindak secara profesional, baik pada awal maupun akhir hubungan dengan pelanggan. Kelima, jika hubungan dengan pelanggan kurang baik, lakukan apapun untuk mempertahankannya. Dan yang keenam, ada walaupun mempunyai pendapat yang berbeda, bekerja keraslah untuk tetap jujur dan positif. Ini yang ketujuh, ada ciptakan layanan yang loyal. Yang kedelapan, ada temukan keluhan. Nah, di sini umumnya pelanggan harus didorong untuk menyampaikan keluhannya. Yang kesembilan, ada perlihatkan adanya minat. Perlihatkan pada pelanggan bahwa kita tertarik akan pandangan mereka. Yang ke-10, ada perlihatkan bahwa kita dapat melakukan bisnis dengan baik. Pelanggan akan menyukai wirausaha yang dapat melayani permintaan yang sulit sekalipun. Yang ke-11, ada peliharalah pelanggan potensial kita. Mungkin keuntungan yang kita peroleh hanya berasal dari 20% pelanggan. Temukan orang yang 20% dan pertahankanlah mereka.
Sini ada kunci sukses berwirausaha menurut Jen Biking. Sini yang utama ada kita hanya menjual sebuah produk atau jasa apabila menguntungkan. Kedua, terus kurangi biaya operasional. Ketiga, kembangkan produk barang atau jasa baru sambil mempertahankan kualitas produk yang ada. Keempat, ciptakan dan pelihara tingkat kepuasan konsumen pada tingkat paling tinggi. Di sini ada kunci sukses menurut Liras. Di sini yang pertama ada ikuti perkembangan zaman. Jadi menyesuaikan zaman yang ada pada saat ini. Dan membuat rencana keuangan. Catat semua pemasukan, pengeluaran setiap hari, dan buat jangka panjang dan jangka pendek. Ketiga ada perkirakan aliran uang tunai untuk 3 bulan ke depan. Yang keempat ada bentuk dewan penasihat atau cari tenaga ahli untuk memberi ide, saran, atau kritik terhadap kita dan produk yang akan ditawarkan. Kelima, jaga keseimbangan antara kerja, santai, dan keluarga. Keenam, ada kembangkan jaringan atau networking. Tidak ada salahnya berkenalan dan bergaul dengan orang-orang yang berhubungan atau bisa mendukung bisnis kita. Yang ketujuh ada sebentar. Yang ketujuh di sini ada disiplin atau motivasi. Aspek terberat dalam usaha adalah disiplin untuk bekerja secara teratur dan konsisten. Yang kedelapan ada selalu waspada dan siap. Rajin melakukan evaluasi pasar, produk, dan sistem pemasaran. Yang kesembilan ada cintai pekerjaan. Ciptakan rasa memiliki pada pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Jika kita mencintai pekerjaan kita akan nyaman untuk menjalaninya. Yang ke-10 ada jangan mudah menyerah. Jika ingin cepat berhasil, segeralah bangkit dan belajar dari kegagalan. Ya, lanjut di sini ada kunci sukses yang menurut Howard. Yang pertama ada memikul tanggung jawab, karena kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Yang kedua, mengetahui tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, wirausahawan sering menemukan usaha yang digelutinya tidak menyenangkan. Yang ketiga, ada sosialisasikan wirausaha kita kepada orang lain. Keempat, jika kita melakukan wirausaha dengan sebaik-baiknya, para pelanggan akan kembali kepada kita bersama teman-temannya. Kelima, latihlah orang agar mampu bekerja dengan lebih baik dari kita. Perlu membagi beban kerja dengan memperkerjakan orang lain. Yang keenam, rayakan kemenangan kita atau memberi penghargaan suatu pekerjaan kita yang sudah capai. Dan sini ada kiat pengusaha sukses. Ini salah satu dua gaya inspirasi untuk menjadi pengusaha sukses. Yang pertama adalah awali dengan impian dan imajinasi. Sebelum manusia dapat mendarat di bulan, tidak pernah ada yang berpikir bahwa hal itu sebuah kenyataan. Tidak mendarat di bulan pada awalnya adalah mimpi indah yang tidak akan pernah terwujud. Akan tetapi, impian dan imajinasi itu akhirnya berubah menjadi kenyataan ketika seseorang telah membuktikan dengan pendaratan manusia pertama kali ke bulan. Sebuah keberhasilan itu bermula dari impian dan keyakinan yang didorong kerja keras untuk mewujudkannya. Kedua, ada semangat dan kegigihan. Antusiasme, semangat, dan kegigihan merupakan modal utama dalam memulai sebuah perjuangan baru untuk mencapai keberhasilan. Sifat tidak bersemangat dan bermalasan akan mendatangkan kegagalan. Carilah motivasi usaha untuk dengan mempelajari perjuangan pengusaha yang sukses. Ketiga ada mempunyai pengetahuan dasar-dasar bisnis. Tanpa pengetahuan tentang dasar-dasar bisnis, usaha yang dilakukan seperti kelinci percobaan, kemungkinan besar hanya akan banyak mengalami kegagalan. Tidak ada kesuksesan tanpa sebuah pengetahuan. Hal yang terbaik adalah belajar sambil bekerja. Bekerja dengan orang lain dahulu sebelum menjadi pembisnis sangat membantu dalam menyerap ilmu dan pengalaman untuk siap sukses.
Keempat, berani mengambil risiko. Setiap sesuatu yang diusahakan tentu akan ada risikonya. Semakin besar hasil yang ingin dicapai, risiko yang akan dialami apabila mengalami kegagalan juga besar. High risk dan high return. Orang yang berani mengambil risiko adalah calon orang yang sukses. Jangan takut ada kegagalan, tetapi jadikanlah kegagalan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Kelima, kerja keras. Hanya dengan bekerja keras, sebuah usaha akan mengalami kemajuan dan kesuksesan. Sebenarnya awal mereka merintis usahanya adalah dengan kerja keras tanpa mengenal putus asa dan banyak berkorban waktu dan tenaga. Yang keenam ada belajar dari pengalaman orang lain. Ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Seorang calon pengusaha yang sukses bersedia mengambil pengalaman orang lain dan dari dirinya. Apapun pengalaman seseorang, baik kesuksesan maupun kegagalan, harus dijadikan pelajaran yang berharga. Yang ketujuh, bersedia menerima kritikan dan nasihat dari orang lain. Sebagian orang menganggap kritikan yang ditujukan kepadanya sebagai penghambat bagi kelangsungan usahanya. Orang yang berpikir normal akan menjadikan kritikan atau nasihat dari orang lain sebagai gurunya yang membimbing ke arah kesuksesan. Menerima kritikan berarti menyadari bahwa kita mempunyai kekurangan. Yang kelima, menjalani kerjasama dengan orang lain. Tidak ada seorang pembisnis pun yang mampu bekerja sendiri. Kerjasama dengan rekan, teman, mitra kerja, klien sangat penting bagi perkembangan suatu bisnis. Mereka lah yang akan memberi masukan, saran, dan kritik, serta membantu pada saat-saat sulit. 9. Berani menghadapi kegagalan. Jangan menganggap para pebisnis yang telah mapan dan maju tidak pernah mengalami kegagalan. Bahkan, mereka pun sewaktu-waktu pernah mengalaminya. Hanya mereka tidak pernah putus asa dan terus berusaha sampai sukses. 10. Tidak suka menunda. Seperti kata pepatah, time is money, jangan menunda-nunda suatu pekerjaan, lakukanlah saat ini selagi ada kesempatan. Menunda suatu pekerjaan berarti kerugian yang akan mendatangkan penyesalan. Oke, di sini ada kiat-kiat sukses berbisnis bagi pemula. Pertama ada batasan menjadi pengusaha sukses. Di sini juga ada cara atau kiat-kiat yang akan mengantarkan para pebisnis muda untuk meraih kesuksesan. Salah satunya ada mantapkan dan bangunlah niat yang kokoh untuk menjadi seorang pebisnis. Ada juga sebelum memulai sesuatu, pastikan bahwa niat Anda telah sempurna. Dan ada hal yang penting, terus mengupayakan hal-hal terbaik bagi perusahaan serta meyakini bahwa suatu hari Anda akan menjadi orang yang sukses. Kedua, memulai usaha bisnis dengan modal kecil. Para pemula umumnya belum berpengalaman, maka mulailah dengan modal bisnis dengan skala kecil, baik dari segi pengelolaan maupun dana atau modal. Bisnis dan modal kecil lebih mudah dikelola oleh para pemula sebagai proses pembelajaran. Usaha dan modal kecil tidak akan membuat para pelakunya sebagai pemula merasa trauma, karena skala dan modal yang dibutuhkan tidak begitu berefek terhadap kehidupan perilaku. Ketiga, memulai bisnis dengan orang lain. Berbisnis dengan orang lain bisa memiliki dua arti. Pertama, menjalankan usaha patungan bersama rekan yang dapat dipercaya. Selanjutnya, pengelolaan dan modal ditanggung oleh kedua belah pihak dengan bersama orang lain. Semakin banyak ide, modal, tenaga dalam mengerjakan usaha bisnis berbeda jika harus mengerjakannya seorang diri. Berbisnis dengan orang lain juga dapat dilakukan dengan cara mempelajari sistem bisnis yang dikelola oleh orang lain, bisa dari majikan, kawan kerja, dan sebagainya. Keempat, membangun motivasi bisnis yang baik dan benar. Poin pertama ada motivasi dapat didapatkan melalui berbagai pelatihan, komunitas wirausaha, ataupun kisah para pengusaha sukses yang dapat dibaca dari buku, ataupun mendengar langsung cerita dari para pengusaha terkenal, dan juga bisa dari artikel
atau website yang kita dapat mudah temukan pada zaman ini ya. Yang kedua, ada motivasi sangat dibutuhkan saat seseorang berada pada masa sulit menjalankan usaha bisnis, misalnya sedang mengalami kekurangan modal atau mengalami kerugian. Yang ketiga, ada dengan motivasi seseorang dapat bangkit dan bertahan dalam menjalankan usaha. Oke, sekian dan terima kasih. Itu presentasi dari bab 11. Ini bisa kembali ke Zaki. Baik, terima kasih Mas Fadli. Buat teman-teman yang ingin tanya silahkan. Oke, ini mungkin bisa langsung dijawab ya Zaki atau gimana? Iya Mas Bari, bisa langsung tanya jawab. Ada pertanyaan dari siapa? Mas Rifai ya. Ini yang udah sekarang saya ketahui dan yang tadi saya baru saja baca, ada indikator yang ditanyakan adalah sebentar, indikator kesuksesan ya dalam bisnis. Intinya seperti itu. Indikator telah mencapai puncak keberhasilan. Mungkin kalau menurut saya itu ada 5 ya. Yang pertama bisa dari memiliki banyak konsumennya. Kan itu sebenarnya yang pertama ada dari volume penjualan dulu ya, karena indikator kesuksesan bisnis bisa dilihat dari volume penjualan. Semakin besar volume penjualan kita, berarti kan yang jasa atau produk yang diterima oleh konsumen kan berarti juga banyak, lancar juga. Yang kedua ada memiliki banyak konsumen. Salah satunya volume penjualan besar tentunya akan datangkan konsumen yang banyak. Nah, di situ kita perlu menyortir terutama pada konsumen lama atau konsumen baru dan melakukan analisa apa yang menjadikan mereka tertarik untuk membeli produk kita. Selain itu, kita perlu tahu dari mana konsumen tersebut, mengetahui bisnis kita dari sosial media, surat kabar, koran, website, atau iklan. Nah, dari situ kita bisa gali lebih sumber-sumber yang paling efektif untuk mendatangkan konsumen yang lebih banyak lagi. Yang ketiga itu ada mencapainya break even point atau BEP. Yang itu yang kalau tidak salah ya,
Di situ bisa menjadi indikator kita bahwa bisnis kita berkembang. Artinya bisnis kita sudah mencapai titik balik modal atau impas lah kalau dari BFP itu. Oke, dari keempat itu ada menghasilkan biaya hidup. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu indikator yang keempat ya. Karena ketika bisnis bisa menghasilkan biaya hidup. Kan sebelumnya mungkin kita berbulan-bulan harus berjuang dengan anggaran dan juga pemasukan seadanya gitu. Setelah udah berjuang berbulan-bulan yang panjang, bisnis kita mulai berkembang sampai bisa menghasilkan biaya hidup. Tahap ini biasanya sudah bisa menghasilkan income gaji untuk diri kita sendiri, namun biasanya kalau usaha kan belum mendapatkan profit yang real. Seperti itu. Yang kelima ini yang penting mendapatkan profit real. Nah, ini indikator terakhir menurut saya adalah salah satunya adalah mendapatkan real profit dari bisnis. Karena bisnis bukan sekedar hanya mampu untuk memberikan gaji kepada para pegawai dan juga pemiliknya, melainkan itu mampu juga memberikan profit yang real. Maksudnya itu adalah sisa uang tunai yang tersisa setelah kewajiban membayar semua gaji kepada semua stakeholder bisnis. Itu maksudnya profit real itu. Mungkin bisa itu mungkin 5 poin menurut saya Mas Rifai. Ya, Mas. Lebihnya gimana? Paham. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Berarti yang mau ditanyakan?
Baik, kalau nggak ada pertanyaan bisa ditutup aja ya, Mas Ilham. Jangan lupa untuk absen di sini ya, sudah saya posting untuk pertemuan 12. Ya Pak. Oke, itu sekian dan terima kasih presentasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di sini.